Selamat sore semua anak-anak. Sore, Pak. Sore juga, Pak. Terima kasih ya sudah join di pelajaran matematika wajib hari ini. Walaupun sore-sore, ini wajah yang belajar matematika, betul ya? Betul? Pak. Dafa? Oh, Pak. Betul ya? Pak. Baik. Nah, jadi saya absen dulu ya. Oke, Umar. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua, buat kehadiran hari ini ya. Luar biasa. Coba pimpin doa dulu di sebelum kita mulai pembelajaran kita. Baik, sebelum dimulai, marilah kita berdoa kepada percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan sampaikan dulu materi kita hari ini, sistem persamaan linear 3 variabel. Kali ini kita akan bahas khusus dengan metode yang eliminasi. Berikut Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar kita. Yang pertama itu adalah bagaimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel ya, dari masalah kontekstual. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian itu nanti dapat mendeskripsikan apa itu pengertian SPLTV, kemudian dapat mengubah suatu masalah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam variabel X, Y, dan Z, kemudian dapat menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, serta dapat memecahkan masalah kontekstual sistem persamaan linear dengan metode eliminasi dengan rasa ingin tahu, aktif, disiplin, dan bertanggung jawab baik secara individu maupun kelompok. Coba dulu siapa yang mau memberikan tanggapannya? Penerapan SPLTV ini kira-kira di bidang apa saja yang kalian tahu? Kalau menurut saya sendiri, penerapan SPLTV ini bisa digunakan di banyak bahkan hampir semua aspek kehidupan, karena kita bisa menghitung pembelian alat-alat tulis atau pembelian alat-alat rumah tangga, bahkan yang lainnya. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong buat Nilu ya, good job ya Nilu ya. Bagus tanggapannya langsung dalam konteks nyata. Jadi Bapak sudah post SPLTV itu, udah juga saya buat link YouTube-nya, mudah-mudahan kalian sudah menontonnya ya. Siap? Oke, tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Ini ada suatu permasalahan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian perhatikan dan amati. Bu Ita adalah pegawai TU di SMA Negeri 2, Tangerang. Dia ditugaskan untuk membeli alat-alat tulis sebagai hadiah buat siswa yang berprestasi. Bu Ita mengunjungi 2 toko yang menyediakan alat tulis tersebut, yaitu Toko Anugerah dan Toko Berkah. Toko Anugerah menyediakan paket pintar senilai Rp20.000 dengan 3 pensil, 2 buku, dan 2 pulpen. Paket cerdas dengan harga Rp19.000 dengan 1 pensil, 3 buku, dan 2 pulpen. Paket murah senilai Rp11.000 dengan 2 buku dan 1 pulpen. Toko Berkah menyediakan paket hemat senilai Rp19.500 dengan 2 pensil, 3 buku, dan 1 pulpen. Paket komplit senilai Rp27.000 dengan 2 pensil, 4 buku, dan 2 pulpen. Dan paket OK senilai Rp16.000 dengan 1 pensil, 2 buku, dan 2 pulpen. Wita ingin membuat 4 bungkus hadiah dengan tiap bungkusannya terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah alat tulisnya sama. Baik, semua akan join pada room masing-masing. Selamat diskusi. Bapak akan share juga melalui grup nanti LKPD yang akan dibahas ya. Ingat waktunya 30 menit. Mohon keaktifannya semuanya. Selamat mengikuti diskusi. Gimana? Ada kendala kira-kira sampai di sini? Kelompok 1 ya? Kita masih sedikit stuck di nomor 4 sih, Pak. Kan ada 3 jenis ya. Kalau nggak salah ada pensil ya. Ini misalkan ini pensilnya, kemudian ada buku, pulpen.
Nah, mau dibuat 4 bungkus, misalnya ini bungkusan pertama, misalkan paket gitu ya. Ini bungkusan 1, ini bungkusan 2, ini bungkusan 3, ini bungkusan 4. Nah, saya buat di sini. Sudah? Nah, jadi kata kuncinya bagaimana? Sementara kotak yang mau diisi itu kan ada 4. Kalau 7 pensil, apakah bagi sama rata? Enggak. Berarti kata kuncinya apa dong? 4 atau kelipatan 4. Iya, benar sekali. Gimana kelompok 2? Bisa dipahami kira-kira sejauh ini? Bisa, Pak. Atau 4 bungkus. Sementara kan ada 3 jenis ya, teman-teman ya. Pensil, Pensil, buku, sama pulpen. buku, dan pulpen. Nah, misalkan gini nih. 4 bungkus ini, coba ya. Kalian analisis lagi. Nih, ini misalkan Pak Noah buat, ini paket 1 bungkusan 1. Ini paket 2. Ini paket 3. Ada 4 paket kan? Iya. Atau 4 bungkus. Nah, coba saya tanya dulu. Rizky, kalau seandainya total dari pensilnya itu ada 7, mungkinkah memenuhi untuk permasalahan ini? Tidak mungkin, Pak. Kenapa? Kalau 7 kalau dibagi 4 itu pasti nanti ada yang dapat 1, Pak. Ah, itu dari mereka Yang lainnya. ya. Kenapa nomor 4, Aisyah? Bapak nomor 4. Gimana sih Pak maksudnya Pak? Bapak boleh tolong jelasin lagi nggak Pak? Pensil, lalu Buku, buku dan pulpen. pulpen ya. Nah, sementara kan 4 bungkusannya misalnya gini. Ini bungkusan pertama. Ini bungkusan kedua. Bungkusan ketiga. Bungkusan keempat. Misal jumlah pensilnya ada 10. Terpenuhi nggak untuk kejadian ini? Enggak. Enggak bagi rata kamu. Kenapa nggak terpenuhi? Karena enggak Bagi 4. Ah, gitu ya. Coba kita semuanya ya sudah berusaha maksimal ya untuk melakukan di diskusi tadi ya. Baik, sekarang akan presentasi tentunya ya kelompok A dulu ya. Siap-siap ya. Kita mempunyai 3 pensil, 2 buku, dan 3 pulpen seharga 20.000. Sedangkan ini satu pensil, 3 buku. Oke, mari teman-teman kita kasih tepuk tangan dulu dong buat semangat kelompok 1 ya. Walaupun sore-sore begini masih tetap semangat. Good job ya. Hasil presentasinya keren. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak kira-kira? Saya mau ngasih tanggapan. Silakan Dapa. Untuk yang nomor 2 kan tadi kan tiba-tiba paket pintar 3 pensil plus 2 buku plus 3 pulpen. Itu lain kali dikasih tahu yang dimisalkan pensilnya itu apa, bukunya itu apa, dan pulpennya itu apa, biar lebih jelas. Misalnya pensil itu X, bukunya Y, dan pulpennya Z. Itu pendapat saya. Baik, maaf. Oke, bagus ya masukannya Dapa ya. 2Y ditambah 3Z sama dengan 20.000. Di persamaan kedua ada X plus 3Y ditambah 2Z sama dengan 19.000. Oh, sebentar, pensilnya mana ya? Oke. Terus di persamaan ketiga itu ada 2Y ditambah Z sama dengan 11.000. Ini dia nggak ada X. Oke, lanjut. Ini buat nyari ke persamaan 4, kita ambil persamaan 1 dan 2 ya. Jadi Bu Ita itu bisa beli 1 paket komplit dan 2 paket pintar. Ya, jadi langsung aja ditambahkan. 2 pensil ditambah 4 buku, 2 pulpen ditambah 6 pensil, 4 buku, 6 pulpen. Sama dengan 8 pensil, 8 buku, dan 8 pulpen. Jadi di masing-masing bungkusan ada 2 pensil, 2 buku, dan 2 pulpen. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya ya. Wah, luar biasa ini ya. Kalian mencoba terus memberikan variasi-variasi yang ada. Baiklah, tadi saya lihat sudah muncul ya harga-harganya, ada bahkan mungkin jawaban kalian itu sama, luar biasa banget. Nah, di sini coba Bapak juga memberikan pandangan, boleh nanti kalian koreksi bagaimana, apakah sudah sesuai dengan
jawaban yang Pak Noah dibuat. Mohon diperhatikan. Oke. Nah ini, jadi informasi apa yang kita peroleh tentunya itu adalah, ini adalah suatu kemampuan literasi. Kita dituntut untuk bagaimana kalian membaca ulang informasi yang terjadi. Jadi jelas di sini Bu Ita adalah pegawai TOD SMA 2, membeli alat tulis yang untuk siswa berprestasi dia mengunjungi 2 toko, yaitu toko Anugerah dan toko Berkah. Nah tentunya tadi masing-masing toko itu memberikan paket teman-teman ya, ada paket pintar, pensil, cerdas dengan masing-masing yang tersedia. Kemudian paket toko Berkah juga menyediakan 3 paket dengan 2 pensil, 3 buku dengan harga yang masing-masing tersedia. Ini adalah kita dituntut untuk menunjukkan kemampuan literasi kita bisa membaca, memahami dengan baik informasi yang ada. Paham kira-kira? Kemudian selanjutnya adalah di sini benar ya tadi ya masukan dari kelompok 2, karena tadi tujuan kita di awal adalah mampu untuk memisalkan. Jadi selalu dimisalkan dulu, pensil itu X, buku itu Y, pulpen itu Z, atau mungkin variabel-variabel lain biar mempermudah untuk perhitungannya ya. Jawaban kita hampir semuanya benar semuanya ya. Nah ini dia kesimpulan harganya, harga barang itu tadi semuanya benar ya? Sama harganya? Sama. Sama. Pak. Oke, sama ya. Baik. Nah kemudian, nah ini dia variasinya, pilihan paket yang bisa dibeli itu sangat banyak. Nanti tolong kalian cocokkan apakah sama dengan variasi yang Bapak buat. Alternatif pertama adalah penggabungan 2 komplit dan 4 pintar dengan total masing-masing 16 semua barangnya. Tentunya ini semua bisa dibagi 4, artinya setiap kotak itu nanti ada 4 pensil, 4 buku, dan 4 pulpen. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanya kira-kira? Paham, Pak. Baik, saya lanjut kalau begitu. Nah kemudian adalah alternatif kedua, boleh membeli 4 paket murah dan 2 komplit dengan total masing-masing di sini pensilnya 4, artinya mungkin di satu kotak itu ada pensil 1 buah, buku itu ada 4 buah, pulpen itu 2 buah. Lanjut lagi, di sini ada Pak Noah ditampilkan ada 5 alternatif, mungkin tadi digabung dengan kombinasi yang kalian buat, itu bisa macam-macam alternatif jawabannya. Nanti tolong kalian koreksi lagi ya. Any question? No ya? No Adi, baiklah. Nah selanjutnya adalah kesimpulannya apa? Nah tadi ada yang kesimpulannya sama dengan saya. Artinya teman-teman, boleh kita ambil dari harga ya. Biasanya kalau membeli itu kan harga. Oh ternyata harga pensil dari kedua toko itu sama, is the same gitu ya. Kemudian harga buku lebih murah 1.000 di toko Anugerah. Kemudian pulpen lebih murah 500 di toko Berkah. Dan kemudian tentunya banyak variasi paket yang boleh dibeli oleh Bu Ita. Paham sampai di sini? Mohon Pak. Mbak. Materi yang ini Bapak ingatkan kembali teman-teman, bagaimana materi SPL TV itu ya, mohon kita ingatkan kembali, dia itu berbentuk 3 persamaan dengan 3 variabel ya, namanya sistem. Di sini poin-poin pentingnya ini yang sudah Bapak post juga di GCR ya, pengertian SPL TV, bentuk umumnya, mana itu koefisien, mana itu variabel dan konstanta, sama dengan SPL TV tadi. Nah sekarang simpulkan coba. Menurut saya ini adalah basic dari SPLTV sih dan SPLDV-nya. Mau ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kita? Silakan. Isi di tempat masing-masing. Merefleksikan diri ya. Apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami dari materi tadi. Bapak akan kasih PR, tugas-tugas kalian, nanti keterampilan sama pengetahuan, mohon nanti dikerjakan dan dikumpulkan dengan tepat waktu ya. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang materi apa kira-kira? Ada yang tahu? Substitusi. Benar sekali, metode substitusi ya. Jadi mohon dibaca lagi kembali. Terima kasih buat hari ini. Kita wajib bersyukur ya karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar hari ini. Baik, jadi pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Ya, jadi mohon persiapkan diri lagi, tetap jaga kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Selamat sore buat kita semuanya. Terima kasih. Sore, Pak. Boleh, Pak. Sampai Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama.